Masa libur panjang Hari Raya Imlek di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan, Minggu siang ramai lancar. Tidak ada penumpukan kendaraan dan penumpang di dermaga keberangkatan dan kedatangan. Berdasarkan data ASDP Bakauheni, kepadatan penumpang terjadi pada hari Jumat lalu. Jumlah penumpang dari Sumatera yang menyeberang ke Pelabuhan Merak mencapai lebih dari 16.000 orang, dengan total kendaraan mobil dan motor mencapai lebih dari 6.000 unit. Para penumpang kapal Roro hendak liburan ke sejumlah kota di Jawa, seperti Serang, Jakarta, dan Jawa. Mereka mengisi hari libur panjang Hari Raya Imlek bersama keluarga dan teman untuk berwisata. Ini Bang, Mau ke Cilegon, Bang. acara apa? Acara mau ke tempat saudara. Oh, liburan ya? Asal dari mana? Dari Lampung Tengah Kalirejo. Ini kan Selain liburan ke nyebrang ke Pulau Jawa, tujuannya apa lagi? Tujuannya nggak ada mas, cuma liburan. liburan. Tapi sengaja emang lo weekend ini liburan ya? Nggak ada sih, cuma Liburan ya. Sama siapa nih, Mbak? sama kawan. Ya mau sore aja. Sore sih. aja. Di perjalanan gimana ini? Lancar? Ya, lancar. Lancar. Masa libur Imlek, ASDP Bakauheni Lampung Selatan mengoperasikan 30 kapal Roro berukuran besar dan 7 dermaga. ASDP Bakauheni memperkirakan puncak arus balik masa libur Imlek akan terjadi mulai siang ini hingga malam hari. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Desa Kembang Tanjung, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara pada Minggu pagi. Kecelakaan melibatkan 2 motor dan truk tanpa muatan. Pengendara motor bernama Warsito, warga Buai Pemaca, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan kritis. Ia dievakuasi warga ke rumah sakit akibat menderita luka parah di lengan dan punggungnya. Menurut saksi, kecelakaan bermula saat Warsito yang sedang melaju dari Bandar Lampung menuju Sumatera Selatan hendak menyalip truk. Saat di jalur lawan, motor Warsito bertabrakan dengan motor dari arah berlawanan. Tubuh Warsito terpental mengenai truk yang akan disalipnya. Mana, Pak? Aku arah dari sana, Bang. Dari Bandar Lampung. Bandar Lampung. Mau ya. ke? Mau ke Tanjung. Mobil dalam keadaan kosong apa ngisi, Pak? Kosong. Yang depan ini udah oleng lawan bapak ini. Bapak ini kan yang dari Lawannya sini. mana lawannya? Ini motornya mana? Dia berlawan arah. Iya, Lawan arah ya. laga sama motor yang lawan arah. Depan itu. Nah, kalau aslinya aku enggak, Bang. Nama Bapak siapa? Arman. Iya. Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa, pengemudi motor lawan tabrakan Warsito menderita luka ringan. Ketiga kendaraan yang tabrakan kini ditahan di Mapolres Lampung Utara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Jangan banyak gerak dulu, Pak. Petani tomat di Lampung Barat sedang frustasi sebab harganya turun drastis. Mereka menyebutnya tomat sedang tidak laku. Salah satunya adalah Indun, petani tomat di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau. Pada Minggu siang, sebagian tomat yang telah berwarna merah dipetik dan malah dibuang di bawah pohonnya. Supaya terlebur ke tanah, tomat yang dibuang itu diinjak-injaknya. Menurut Indun, harga tomat yang dibeli tengkulak kini hanya Rp800 per kilogram. Harga itu tak sebanding dengan modal tanam. Di akhir 2022 lalu, harga tomat masih Rp7.000 per kilogram. Namun saat masuk ke Januari 2023, harga tomat terus merosot dan kini Rp800 per kilogram. Berapa? Sebelumnya kan 8.000, tapi sini belum nggak kebagian, cuma kebagian 4.000, harga 4.000. Sekarang harga 800. Ya, Jadi lebih baik dibuang. iya, nggak ke itu, nggak ke apa namanya, nggak balik modal lah kalau di kotaknya mahal, upah mutilnya juga mahal kan. Hariannya. Kalau dibuang ini biar apa? Apanya? Ya dibuang aja ya. Dibuang aja udah. Enggak disedekah-sedekahin apa? Ya kalau ada yang mau ya silahkan. Tadi udah banyak tadi yang mau. Yang berapa mobil tadi? 3 mobil berapa tadi? Udah ngambil. Para petani memperbolehkan warga mengambil tomat di kebunnya sesuka hati dan gratis.
Meski iba dengan para petani tomat, sejumlah emak-emak memilih datang ke kebun meminta tomat mereka daripada dibuang sia-sia. Main, Mbak. Mungutin tomat. Ini ada yang bombongin tomat, petaninya pada ngerontokin tomat, soalnya tomat udah murah. Dibuang jadi ya? Iya dibuang, jadi kami ngambil dapat gratis. Tetap gratis. Soalnya kalau di pasar masih mahal, masih sekitar 3.000-4.000-an. Ya kasihan sebenarnya, tapi ya daripada mubazir jadi kami ambilin deh. Para petani mendesak pemerintah Lampung Barat dan Provinsi Lampung segera membantu menaikkan harga tomat. Menurut para petani, harga tomat idealnya minimal Rp3.000 per kilogram. Meski tidak untung banyak, setidaknya harga tomat Rp3.000 per kilogram dapat menutupi biaya modal tanam hingga ongkos panen. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Kebanyakan orang akan jijik atau geli jika melihat hewan bernama belatung. Namun, larva lalat yang kini dikenal sebagai maggot itu ternyata bisa jadi sumber uang yang menggiurkan. Ya, maggot kini dibudidayakan untuk jadi pakan ternak. Salah seorang yang menekuni budidaya maggot adalah Agung Trinugroho, warga Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur Metro. Pria 30 tahun ini sudah menekuni larva lalat jenis Black Soldier sejak 2 tahun lalu. Agung kini memiliki 24 kolam untuk tempat penggemukan maggot. Menurutnya, membudidayakan maggot cukup mudah. Setiap hari maggot diberi makan dari limbah dapur rumah tangga, seperti sayuran dan buah-buahan. Maggot yang dipanen dijual ke sejumlah peternak ikan lele dan peternakan ayam petelur dan ayam potong di Metro dan Lampung Tengah. Harga maggot Rp8.000 per kilogram. Dalam sebulan, Agung bisa menjual hingga 500 kg maggot. Untuk proses budidaya maggot ini sendiri ya cukup simpel ya sebenarnya. Kita juga di sini sudah memproduksi telurnya sendiri, yaitu kita awal untuk berbudidaya maggot ini berawal dari telurnya itu sendiri, telur maggot BSF. Kita produksi, nanti kita tetaskan. Setelah kita tetaskan selama kurang lebih 5-7 hari di penetasan telurnya. Nah, nanti setelah 7 hari kita bisa masukkan ke biopon. Nah, untuk di biopon ini sendiri ini untuk proses pembesarannya. Untuk pembesarannya kurang lebih sama sekitar 1 minggu juga. Kebutuhan maggot untuk sejumlah daerah di Lampung cukup tinggi. Ini karena harga konsentrat pakan ternak dan ikan melambung tinggi. Maggot dipercaya memiliki nutrisi dan protein yang tak kalah dengan konsentrat buatan pabrik. Ari Susanto melaporkan dari Metro.